Karena sesungguhnya sejak Allah menciptakan Adam, lalu kemudian Allah menciptakan setan sebelum Allah menciptakan Adam, pada saat itulah haqiqatus sira' bainal haqq wal batil tastamir ila yaumil qiyamah. Semenjak Allah menciptakan setan dan Allah menciptakan Adam, maka pada hakikatnya, hakikat pertempuran antara yang hak dengan yang batil itu tidak akan pernah berhenti sampai matahari berputar, sampai kemudian matahari kemudian terbit dari arah barat. Makanya inilah yang menjadikan kita betul-betul memahami tentang karakter ini. Karena sesungguhnya kalau kita tidak memahami tentang faedah yang pertama ini, kita khawatir kelalaian kita untuk memahami surat Al-Maidah 82 menjadikan kita lalu kemudian akhirnya mengendorkan bagaimana kewaspadaan kita sebagai seorang muslim dan sebagai seorang mukmin. Siapapun yang tidak memusuhi kita dan kaum muslimin, mereka mendapatkan hak dan penghormatan kita. Karena sesungguhnya tidak ada orang yang paling adil dan toleran dalam kehidupan ini kecuali Islam. Jangan ngajarin Islam tentang toleransi, karena itu sama dengan mengajarin ikan untuk berenang di lautan. Tidak ada catatan sejarah yang menunjukkan bangsa yang paling toleran dalam kehidupan umat manusia kecuali Islam. Bukankah kita pernah mendapati kisahnya Amr bin As yang pernah melakukan sedikit kesalahan mengambil tanahnya orang Yahudi. Lalu kemudian orang Yahudi itu melaporkan kejadian yang menimpanya kepada Umar bin Khattab. Lalu Umar bin Khattab memberikan tulang kepada orang Yahudi itu. Tulang yang kemudian digaris dengan pedangnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kasihkan kepada Amr bin As. Lalu kemudian orang Yahudi itu membawa tulang itu dari Madinah ke Mesir untuk kemudian disampaikan kepada Amr bin As, orang tua Yahudi, tua. Tapi ketika Amr bin As mendapatkan tulang itu yang dititipkan Umar kepada orang tua Yahudi ketika meminta keadilan, Amr bin As bergetar dan mengembalikan tanah yang diambil dari orang tua Yahudi, menunjukkan tidak ada bangsa yang paling toleran kepada orang manusia kecuali adalah Muslim. Bukan hanya kepada orang yang bernafas dan bukan hanya kepada orang yang berakal, sampai kepada hewan pun. Bagaimana kita memahami sunnah itu memperhatikan bagaimana penghormatan kita kepada makhluk-makhluknya Allah. Bukankah antum ketika kemarin Idul Adha, bagaimana kita kemudian dijelaskan di dalam adab-adab ketika menyembelih, sampai ketika menyembelih antum dan saya tidak boleh menyembelih kecuali dengan golok yang tajam. Kita tidak boleh menyembelih kambing di depan kambing yang belum disembelih, harus ditutup kandangnya supaya tidak memberikan rasa takut kepada kambing yang belum disembelih ketika menyaksikan temannya itu disembelih. Perhatikan sunnah, sampai urusan kambing pun masih mendapatkan penghormatan. Jangan pernah mengatakan bahwasanya Islam itu adalah bangsa yang tidak toleran, karena wallahi, lihat, baca di dalam sejarah, tidak ada bangsa yang paling toleran kepada orang-orang di dalam kehidupan ini kecuali adalah Islam. Perhatikan Baitul Maqdis ketika dikuasai oleh kaum muslimin. Maka sesungguhnya Salahuddin Al-Ayyubi yang mendapatkan amanah ketika mendapatkan kemenangan di Baitul Maqdis, tidak ada darah yang menetes kecuali dengan yang hak. Tapi perhatikan ketika Baitul Maqdis kemudian dihancurkan oleh orang-orang kafir, orang-orang salibis, tumpah darah. Dan bagaimana kita mendapati tanah Maqdis saat itu berubah menjadi merah karena banyaknya darah kaum muslimin yang tumpah. Perhatikan Baghdad ketika jatuh tahun 666 oleh kemudian Genghis Khan dan bangsa Tartar, maka kemudian sungainya berubah menjadi hitam karena banyaknya buku yang dibuang di sungai. Lalu kemudian bersatu padu dengan air lalu menjadi hitam. Lalu kemudian berubah menjadi merah karena banyaknya darah yang kemudian tumpah. Dan itu dilakukan oleh bukan orang Islam, orang yang bukan beriman kepada Allah dan hari akhir. Makanya Masya Allah, hari ini kita memahami betul kasus ini, memberikan pelajaran kepada kita. Tidak ada bangsa yang paling zalim kecuali adalah orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Wallahi, agama ini kalau bukan agama yang hak, agama yang turun dari arsy-Nya Allah, agama ini sudah punah ratusan tahun sebelum kita lahir. Tidak ada satu agama yang paling dibenci oleh seluruh manusia. Mereka yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, sebagaimana bencinya mereka kepada Islam. Orang musyrik benci betul kepada orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan kita mendapati pula orang Yahudi bencinya mereka kepada orang yang beriman. Palestina belum selesai, Suriah masih merintih, Irak masih mengerang, Rohingya kemudian kita dengarkan suaranya, dan itu mengajarkan kepada kita, wallahi, kalau dunia ini tidak menjadi miliknya kaum muslimin, kezaliman itu terus akan menjadi menimpa kepada kaum muslimin terus menerus tanpa berhenti. Makanya kita diwajibkan untuk menyampaikan agama ini, karena pada dasarnya tidak akan kembali ke akhirat bumi ini sampai kemudian bumi ini kembali kepada pangkuan kitabullah dan sunnah.